Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oase kali ini akan menyampaikan makalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang berbunyi nikmatani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Ada dua kenikmatan yang tidak bisa lepas dari segala yang wujud di alam semesta ini, dan juga setiap makhluk di alam semesta ini juga tidak bisa keluar dari dua nikmat ini, yaitu nikmat ijad dan nikmat imdad. Nikmat ijad yaitu nikmat diwujudkannya makhluk dari tidak ada menjadi ada, sebagaimana proses kejadian alam semesta ini dulu tidak ada, sekarang menjadi ada. Begitu juga proses kejadian kita, dulu tidak ada menjadi ada. Proses kejadian kita mulai dari min sulalatin min tin, dari salipati tanah, berproses menjadi nutfah, sperma, berproses lagi menjadi alaqah. Ya, setelah sel sperma yang jumlahnya kurang lebih sekitar 300 juta sel telur, di antara 300 juta sel telur itu hanya satu yang berhasil membawahi sel telur wanita, maka menjadilah zigot, kemudian berproses 40 hari menjadi alaqah, darah yang menggumpal. Setelah itu berproses 40 hari berikutnya menjadi mudghah, daging yang menggumpal. Setelah itu berproses menjadi janin. Ketika menjadi janin baru Allah meniupkan ruh ke dalam janin ini. Setelah 9 bulan di dalam kandungan ibu, ya, semua makhluk manusia seperti kita merasakan kehidupan di dunia, yaitu ketika kita dilahirkan dari rahim seorang ibu. Proses kita yang demikian ini, dari tidak ada menjadi ada, ini sebuah kenikmatan yang patut disyukuri, sebab ini semua anugerah Allah. Kita diberikan hidup, kita diberikan anugerah bisa menjadi di antara satu dari 300 juta sel telur yang berhasil berproses menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Maka nikmat sebagai hamba ini yang harus disyukuri. Jangan sampai nikmat menjadi hamba yang dulunya tidak ada menjadi ada, melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika kita bisa mensyukuri nikmat Allah, yaitu nikmat ijad, kita berproses dari tidak ada menjadi ada, maka kita akan menggunakan seluruh hidup kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa ada daya dan kekuatan Allah, kita tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah menjadi siapa-siapa. Karena itu nikmat ijad ini perlu kita syukuri sebagai nikmat yang menjadi dasar kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang kedua yaitu nikmat imdad. Nikmat imdad yaitu nikmat yang diberikan oleh Allah. Setelah kita lahir, kita menjadi bayi yang mungil, kemudian berproses menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Sejak kita lahir, Allah sudah
menetapkan rezeki untuk kita. Rezeki yang diberikan oleh Allah bisa melalui kedua orang tua kita, tapi suatu ketika kita juga akan diberikan rezeki oleh Allah melalui profesi kita. Nikmat yang demikian ini harus disyukuri, sebab ini bagian dari nikmat indah, nikmat yang menjadi penyempurna dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini. Bagi orang-orang yang memiliki kesadaran secara rohani, dia akan selalu bersyukur kepada Allah atas dua nikmat, yaitu nikmat ijad, nikmat diadakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada, kemudian nikmat imdad, yaitu nikmat anugerah Allah yang telah memberikan fasilitas kehidupan di dunia. Kita diberikan fasilitas rezeki, kita diberikan fasilitas profesi, kita diberikan fasilitas sarana kehidupan, rumah, mobil, dan lain-lainnya. Itu semua sebagai bentuk wujud nikmat imdad. Jika dua nikmat ini kita bisa mensyukuri, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kita. Sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu pandai bersyukur, niscaya aku akan menambahi nikmat itu kepadamu. Wala in kafartum, akan tetapi jika kalian menjadi kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Siksa sangat pedih ini bisa bermakna maknawi dan hakiki. Orang yang diberikan nikmat ijad dan imdad, ya, ketika diberikan anugerah syukur, maka akan bisa mengembalikan semua nikmat kepada Allah. Tapi ketika seorang hamba ditutup hatinya dengan diberikan hijab, maka sulit bisa mensyukuri nikmat yang ada. Maka tertutupnya hati dalam memandang Allah atas segala nikmat yang diberikan kita, ini juga termasuk bagian dari adab yang dirasakan. Artinya, orang yang diberikan fasilitas kehidupan di dunia namun tidak bisa mengembalikan kepada Allah, kemudian suatu ketika Allah mencabut nikmat itu, maka dia akan merasakan penderitaan-penderitaan yang nyata. Misalnya dia diberikan rumah, diberikan mobil, tiba-tiba semua sirna, maka yang ada hanya penderitaan. Sebab kenapa? Karena dia tidak mampu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan puasa kali ini dapat memberikan pencerahan kepada kita untuk terus bersyukur kepada Allah adanya nikmat ijad dan nikmat imdad. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan anugerah terbukanya mata hati dalam memandang dua nikmat itu, sehingga kita dapat mensyukurinya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menambah kenikmatan kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Demikian puasa pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.